Halo Bapak Ibu sekalian, dalam video ini kami akan mempresentasikan mengenai hubungan perkembangan industri mode terhadap krisis ekonomi Italia di tahun 1970 sampai 1980. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abis Yeremia dari 127, absen nomor 1. Lalu ada Gabriela Oscar dari 127 sama, absen nomor 10. Mas Sandi absen nomor 14 dan saya sendiri Saya Musa Fatama absen nomor 20. Selamat menyaksikan video presentasi kami. Pada bab 1 ini, kita membahas latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang dari judul yang kita ambil adalah Italia salah satu negara di benua Eropa yang merupakan 5 negara terpopuler dikarenakan memiliki banyak daya tarik khasnya, terutama dalam bidang industri mode yang menjadi pusat fashion dan daya tarik dunia. Oleh karena itu, wajar banyak wisatawan yang datang ke negara Italia ini hanya untuk berburu mode. Terdapat fakta di balik kisah mendunianya industri mode Italia ini, yaitu majunya industri mode yang dimulai pada tahun 1970 bersamaan dengan krisis ekonomi yang terjadi di Italia saat itu. Dengan rumusan masalah yang kita ambil adalah bagaimana perkembangan industri mode dapat membantu krisis perekonomian Italia pada tahun 1970 hingga 1980. Pengertian industri mode. Dalam pengertiannya, industri memiliki arti yang sangat luas. Dalam arti sempit, industri diartikan sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dan menggunakan bahan baku yang sama dalam proses produksinya. Mode dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan untuk menyebut suatu gaya bagaimana cara berpakaian. Mode pun bukan hanya sebutan untuk pakaian saja, akan tetapi dipakai pula untuk perhiasan, sepatu, potongan rambut, dan lain-lain. Dari pemahaman dua kata tersebut, secara singkat, industri mode dapat diartikan sebagai industri yang bergerak dalam bidang pakaian. Lalu umumnya juga, masyarakat berasumsi bahwa industri mode dapat menentukan tren apa yang harus dikenakan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pengaruh otak geografi, yaitu membagi konsep lokasi. Lokasi sangat berpengaruh untuk mengetahui lokasi suatu industri mode, karena apabila industri tersebut memiliki lokasi yang strategis, maka penjualan produk industri tersebut juga akan meningkat, yang nantinya akan turut membantu meningkatkan perekonomian negara tersebut. Dalam pengertiannya, krisis ekonomi memiliki arti di mana suatu keadaan penurunan kondisi perekonomian secara drastis di suatu negara, atau dapat diartikan pula sebagai kondisi ketika masyarakat suatu negara tidak lagi mempercayakan urusan keuangan negara kepada pemerintahannya. Krisis ekonomi pun diikuti dengan munculnya resesi. Resesi adalah penurunan produk domestik bruto atau yang biasa kita sebut GDP. Apabila krisis ekonomi terjadi pada suatu negara, maka akan menimbulkan pengangguran, lalu menimbulkan penurunan kemampuan belanja pemerintah, penurunan konsumsi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, nilai tukar tidak terkontrol, dan juga penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya penyebab terjadinya krisis ekonomi. Yang pertama itu adalah laju inflasi. Jadi, jika inflasi melambung tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka hal ini bisa mengakibatkan nilai uang turun dan membuat perekonomian di suatu negara menjadi semakin buruk. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi, yaitu adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Yang ketiga itu rasio pembayaran hutang, yang berarti jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Yang keempat itu adanya neraca pembayaran. Secara singkat itu dapat dikatakan catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain, yang nantinya di dalam neraca pembayaran tersebut harus terjadi keseimbangan. Pengaruh krisis ekonomi terhadap masyarakat. Krisis ekonomi yang dialami oleh masyarakat Italia tentu membawakan satu perubahan besar dalam kehidupannya.
ataupun dapat disebut sebagai perubahan sosial. Dalam penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana perubahan sosial tersebut membawa dampak besar kepada pelaku industri mode. Sehingga berikut ini dicantumkan teori-teori berdasarkan para ahli. Nah, yang pertama itu adalah perubahan sosial menurut Samuel Koenig. Terdapat banyak sekali pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Akan tetapi, Samuel Koenig berkata, kalau perubahan sosial menunjuk kepada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Yang kedua itu, faktor yang menyebabkan suatu perubahan sosial. Secara umum, banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan suatu perubahan sosial terhadap masyarakat. Faktor yang pertama ialah timbulnya rasa tidak puas dari dalam diri masyarakat terhadap situasi yang sedang mereka alami saat itu. Dengan rasa tidak puas itulah, masyarakat cenderung berubah keadaan agar kepuasan mereka terpenuhi. Nah, sehingga menyebabkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Faktor lainnya itu adalah keinginan untuk mengadakan perbaikan atas situasi buruk yang mereka alami. Perubahan sosial ini pun disebabkan oleh adanya usaha yang dimiliki masyarakat untuk menyesuaikan diri mereka dengan kompleksnya. Keperluan, keadaan yang mereka alami, dan kondisi baru yang timbul seiring berjalannya waktu. Dengan sifat-sifat alamiah itu, suatu masyarakat inilah yang dipengaruhi oleh kondisi kehidupannya, membawa suatu perubahan besar kepada kehidupan masyarakat. Selanjutnya di bab 3 metode penelitian, lokasi penelitian yang kita ambil adalah Italia di benua Eropa dengan waktu penelitian dimulai bulan Agustus hingga November tahun 2020. Populasi penelitian yang kita ambil adalah semua industri mode Italia yang berdiri pada tahun 1970 hingga 1980. Sampel penelitian merupakan sebagian objek dari populasi yang kami teliti. Maka dari itu, dalam penelitian ini yang menjadi sampel ialah masyarakat Italia yang tergabung dalam proses produksi barang mode. Seperti contohnya, yaitu karyawan industri mode, desainer mode, dan penjahit mode. Jadi metode penelitian yang kami pakai dalam penelitian ini tuh kami memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, metode kualitatif ini cenderung menggunakan analisis dan data yang kami kumpulkan kerap berupa deskripsi dan narasi orang-orang tentang masalah yang kami teliti. Maka dari itu, bagi kami dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, metode kualitatif dapat dinilai lebih tepat. Penelitian kali ini kami hanya menggunakan teknik studi pusaka karena kondisi saat ini sedang COVID sehingga teknik lainnya tidak memungkinkan untuk dilakukan. Studi pusaka ini mengumpulkan data dari buku yang relevan, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel dengan topik penelitian. Teknik itu digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Industri mode pada masa Renaissance terjadi pada abad ke-15 dan ke-16. Pada saat ini, industri mode di Italia sedang berkembang-berkembangnya. Akan tetapi, pada masa Renaissance, industri mode hanya memasarkan produk pakaiannya kepada para bangsawan saja. Hal ini dikarenakan bahan tekstil yang digunakan sangatlah mahal harganya dan memakan waktu yang sangat lama dalam proses pengerjaannya. Sehingga hanya kaum bangsawan saja yang dapat membeli produk dari industri mode Italia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa industri mode pada masa ini hanya memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat sedikit dan sangat terbatas, sehingga masyarakat biasa Italia yang lain tidak dapat memperoleh produk industri mode Italia. Selanjutnya itu memudarnya mode Italia. Nah, di abad ke-17 ini industri mode di Italia sempat memudar. Hal ini dapat terjadi karena berkurangnya tanah yang menjadi lahan pertanian kapas. Karena pada saat itu lebih banyak lahan yang digunakan untuk industri lainnya, seperti logam, manufaktur, mebel, dan lain-lain.
Selain itu juga karena banyaknya pengaruh dari luar Italia seperti Spanyol, Inggris, Prancis yang lebih mendominasi dunia mode. Walaupun sempat menggodar industri mode di Italia ini, namun setelah Perang Dunia Kedua, industri mode di Italia ini mengalami kebangkitannya. Ditandai dengan pengusaha Italia yang bernama Giovanni Battista Giorgini yang mengadakan fashion show di Florence. Kegiatan ini tuh bertujuan mengembalikan pamor atau ketenaran Italia sebagai transgender fashion internasional. Nah, akibat diadakannya kegiatan ini tuh mengundang pembeli dan wartawan untuk meliput acara tersebut dan label-label Italia pun mulai kembali dicari banyak orang. Hubungan industri mode dengan krisis Italia pada tahun 1970 sampai 1980. Yang pertama adalah awal mula krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini disebabkan oleh inflasi yang diakibatkan oleh para masyarakat Italia dikarenakan tidak puas dengan gaji yang diperolehnya. Hal tersebut membuat para masyarakat Italia protes kepada pemerintah dan membuat pemerintah meningkatkan gaji para masyarakat dengan mencetak uang lebih banyak lagi sehingga mengakibatkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh penambahan percetakan uang oleh pemerintah ini menyebabkan uang yang beredar di Italia menjadi tidak stabil dan juga harga bahan kebutuhan sehari-hari meningkat. Hal tersebut membuat masyarakat kesulitan dalam menyesuaikan harga dengan gaji yang mereka terima. Krisis ekonomi Italia pada tahun 1970 yang disebabkan oleh inflasi menyebabkan harga kebutuhan sehari-hari menjadi meningkat. Salah satunya itu kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang inilah yang sangat berhubungan dengan industri mode Italia. Sebab industri mode Italia lah yang memproduksi pakaian-pakaian. Di luar hal itu pula, dalam mengatasi inflasi yang ada, pemerintah Italia pun mengeluarkan kebijakan kepada para industri untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan mampu mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga dapat mengurangi inflasi yang ada. Di latar belakang yang kedua hal tersebut, industri mode Italia ingin turut serta dalam mengurangi inflasi, sehingga mereka pun meningkatkan produksi kebutuhan sandang agar daya beli masyarakat menjadi normal dan produksi sandang dapat berjalan terus. Keterlibatan industri mode Italia dalam meningkatkan produksi produk sandang dapat dilihat dari grafik produk yang dihasilkan. Dari grafik yang kami dapatkan, kami mendapati ternyata dari berbagai sektor perekonomian yang ada di Italia, produk mode menempati urutan kedua dari berbagai produk yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa industri mode Italia mengalami peningkatan produksi, sebab industri mode lah yang berhasil menempati urutan kedua penghasil produk terbanyak di Italia. Padahal sebelumnya industri mode Italia pernah memudar dan baru kembali pada tahun 1950 hingga 1960. Lalu kita pun dapat melihat peningkatan produk industri mode Italia dari neraca perdagangan Italia. Dalam tabel neraca perdagangan surplus Italia tersebut ditunjukkan beberapa produk mode seperti tekstil, pakaian, aksesoris mode, dan lain sebagainya yang menyumbang neraca perdagangan yang cukup besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa industri mode telah berhasil mengekspor produknya ke luar negeri. Dengan keberhasilan mengekspor inilah, maka dapat disimpulkan bahwa produksi industri mode Italia mengalami peningkatan karena telah mencukupi kebutuhan sandang dalam negeri dan berhasil mengeksporkannya. Lalu, oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa industri mode Italia berhasil dalam meningkatkan produknya dan membantu dalam mengurangi inflasi yang ada di Italia.
Perubahan sosial di masyarakat. Para ahli menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terjadi apabila masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi yang mereka alami dan akhirnya menginginkan sebuah perubahan. Perubahan sosial pun terjadi dalam masyarakat Italia pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1970. Dengan adanya inflasi yang menjatuhkan perekonomian Italia pada saat itu, akhirnya masyarakat Italia pun mengadakan perubahan untuk merekonstruksi kembali perekonomian. Nah, perubahan itu ditandai dengan berubahnya sistem pemerintahan Italia. Pemerintahan Italia menerapkan kebijakan untuk mendukung beberapa sektor industri, termasuk industri mode untuk meningkatkan jumlah produksi. Sehingga industri mode Italia pun semakin mengembangkan industri modenya seiring waktu dengan ditingkatkannya jumlah produksi akibat perubahan sistem kebijakan pemerintahan Italia. Dalam kehidupan masyarakat Italia, mereka memiliki suatu kebiasaan, tradisi, dan sikap yang sama yang membentuk suatu karakteristik negaranya. Dari berbagai karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Italia, tentu saja karakteristik tersebut mempengaruhi bagaimana kehidupan mereka berlangsung. Dalam penelitian ini, kami pun menemukan beberapa karakteristik masyarakat Italia dalam kehidupan mereka yang dapat mempengaruhi kemajuan industri mode Italia. Sifat masyarakat Italia yang sangat terbuka kepada pendatang membuat masyarakat Italia mudah menerima hal-hal baru. Sifat terbuka akan hal-hal baru membawa majunya informasi, pengetahuan, teknologi, mendorong hubungan internasional, dan lain sebagainya. Sifat inilah yang dapat membuat masyarakat Italia mengalami kemajuan dan berkembang secara pesat, khususnya industri mode Italia dalam pemasaran produk. Dalam meningkatkan produksinya, kami menemukan beberapa strategi yang dilakukan oleh industri mode Italia. Yang pertama yaitu membuat target pasar yang lebih luas. Sebelum tahun 1970, industri mode Italia hanya memproduksi pakaian untuk kalangan bangsawan saja, dikarenakan mode dianggap sebagai barang yang mewah. Akan tetapi pada tahun 1970, Italia mulai memproduksi dan memasarkan pakaian yang dapat dipakai oleh seluruh masyarakat biasa Italia dan tentunya dengan harga yang lebih ekonomis. Sehingga target pasar pun meluas dan meningkatkan produksi industri mode. Strategi selanjutnya yaitu keunikan produk yang dimiliki industri mode Italia. Dibandingkan pesaing industri mode Italia dari negara-negara lain, industri Italia memiliki karakteristik yang unik. Keunikan ini didapatkan dari daya tahan pakaian industri mode Italia yang awet, dan industri Italia pun menggunakan kain yang berkualitas tinggi. Tak hanya itu, model pakaiannya pun lebih modern dan bergaya kasual, sehingga dari hal ini, produk mode Italia mudah untuk dipasarkan ke banyak masyarakat. Strategi industri mode yang ketiga ialah mengetahui cara mempromosikan produknya dengan tepat. Industri mode Italia mempromosikan dengan cara menggelar pagelaran busana di berbagai kota seperti Florence, Milan, dan Roma. Selagi digelarnya peragaan busana itu pun, mereka mengundang para pers dan fotografer. Lalu juga mereka mempromosikan produknya dari ikatan kerjasama dengan Amerika dalam pembuatan suatu film, sehingga banyak membuat artis-artis Hollywood dari Amerika mengenakan pakaian dari Italia. Hal-hal inilah yang membuat produk industri mode semakin banyak dikenal oleh masyarakat sehingga meningkatkan pula produksi yang dihasilkan. Strategi yang terakhir yang kami temukan yaitu industri mode Italia membentuk berbagai asosiasi dagang. Dari data yang kami dapatkan, industri mode Italia membentuk berbagai asosiasi seperti Idea Como, Persatuan Tekstil Suta, Perdestasil, dan masih banyak lainnya. Desainer mode Italia pun ikut mengadakan berbagai asosiasi. Hal ini berfungsi dalam mengembangkan industri mode, sebab asosiasi dagang merupakan wadah komunikasi dan diskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam dunia industri. Berpindahnya lokasi pusat industri mode Italia. Jadi, industri mode Italia itu awalnya berpusat di kota Florence. Tapi karena kota Florence itu tidak mendukung, sehingga pusat industri mode Italia itu dipindahkan ke Milan pada tahun 72. Nah, ini tuh disebut dalam buku Reynolds, The Meaning of Made in Italia, bahwa kota Florence ini memiliki kapasitas wilayah yang sangat terbatas untuk meluaskan pembangunan industri mode.
Juga kota Florence itu memiliki kapasitas pembangunan yang kurang untuk proses produksi industri mode. Jadi kalau kita lihat luas wilayah kota Florence, itu kota Florence cuman punya sekitar 102,4 km persegi. Jadi kayak wajar lah ya, kayak dikatakan kayak kapasitas luas wilayah yang terbatas, ya memang benar terbatas gitu, makanya dipindahkan ke Milan. Karena kalau kita lihat perbandingan kota Milan itu luas wilayahnya 181,8 km persegi. Jadi kayak udah luas banget gitu kan kota Milan. Nah, terus ada juga faktor lain nih, kayak fasilitas di kota Florence itu dikatakan kurang memadai. Karena ke satu, industri bahannya yang susah. Maksudnya bahan-bahan industri yang susah, sama nggak ada tenaga jasanya kayak fotografer, agensi mode atau layanan public relation tuh kurang banget. Jadi dipilihnya Milan sebagai pusat industri mode yang baru itu karena Milan memanglah kota pusat industri mode di Italia, sehingga memungkinkan untuk menyediakan sumber bahan tekstil yang lebih. Juga di kota Milan itu banyak banget sektor jasa. Jadi kayak nggak heran sih, itu mendukung banget bagi Italia. Selanjutnya, kemajuan teknologi industri mode. Sebelum abad 19, hampir seluruh pakaian masih dibuat menggunakan tangan. Tetapi pada awal abad 20 terjadinya perkembangan teknologi yang baru yang sangat pesat, seperti mesin jahit, pemotong kain menggunakan laser, teknologi digital printing yang membantu fashion designer untuk mendapatkan motif yang diinginkan. Hanya dengan mesin ini langsung mencetak gambar tersebut pada kain. Dan jika dilihat pada zaman itu model-model teknologi untuk industri modenya sudah menjadi smart factory, yang berarti itu menerapkan teknologi AI yang dimaksimalkan kesamaan antara kualitas dan pengiriman barangnya. Intinya itu smart factory dapat beroperasi secara mandiri dengan kemampuan mengoreksi diri, dan juga berguna untuk memajukan kontrol proses produksinya dan mengatasi masalah yang ditemui secara real life pada saat itu. Berdasar penelitian yang telah kami lakukan, dapat kita tarik kesimpulan yaitu perkembangan industri mode di Italia dapat membantu krisis perekonomian Italia pada tahun 1970. Industri mode ini turut berperan penting dalam mengurangi inflasi yang terjadi dengan meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan. Terdapat juga berbagai faktor yang menyebabkan penghasilan produk industri mode ini dapat berkembang dengan pesat. Dimulai dari masyarakatnya yang ingin mengadakan suatu perubahan untuk memperbaiki perekonomian, lalu sifat-sifat umum masyarakat Italia yang mendorong peningkatan produktivitas. Setelah itu, kami pun menemukan beberapa strategi yang dilakukan industri mode Italia untuk semakin meningkatkan produk yang dihasilkan. Lalu, terdapat juga lokasi industri mode yang strategis, serta perkembangan teknologi yang turut mendorong berkembang pesatnya industri mode di Italia. Selanjutnya, kemajuan teknologi industri mode. Sebelum abad 19, hampir seluruh pakaian masih dibuat menggunakan tangan. Tetapi pada awal abad 20 terjadinya perkembangan teknologi yang baru yang sangat pesat, seperti mesin jahit, pemotong kain menggunakan laser, teknologi digital printing yang membantu fashion designer untuk mendapatkan motif yang diinginkan. Hanya dengan mesin ini langsung mencetak gambar tersebut pada kain. Dan jika dilihat pada zaman itu model-model teknologi untuk industri modenya sudah menjadi smart factory, yang berarti itu menerapkan teknologi AI yang dimaksimalkan kesamaan antara kualitas dan pengiriman barangnya. Intinya itu smart factory dapat beroperasi secara mandiri dengan kemampuan mengoreksi diri, dan juga berguna untuk memajukan kontrol proses produksinya dan mengatasi masalah yang ditemui secara real life pada saat itu. Sekian hasil dari penelitian kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada para guru pembimbing Blended Learning dan terkhususnya kepada Ibu Yuli yang telah membimbing kelompok kami. Kami pun mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih.